Halo, oke. Buat selanjutnya ini buat fitur CRUD buat di user ya. Baik dari create, update, delete sama indeksnya. Yang pertama dibuat itu yang pasti rootsnya dulu kita bikin roots, pakai prefixnya yaitu user, terus kita group sama sih seperti yang di bawah sama kayak outnya. Jangan lupa titik koma di ujung. Berhubung CRUD-nya itu satu paket ya, jadi kita bikinnya itu pakai resource. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa kayak gini atau bisa kita jabarin satu-satu. Nah, kayaknya mungkin kita pakainya yang dijabarin satu-satu. Kenapa pakainya penjabaran yang satu-satu? Karena pertama ngehindarin URL yang config atau URL yang sama gitu, biar kedetek juga gitu, ke trace gitu. Oh, ternyata ini tuh udah dipakai gitu, kayak gini. Terus kita panggil user controller. Oke, karena belum ada kita siapin dulu pakai terminal php artisan make controller min-r namanya itu user controller min-r ini buat dia itu dijadiin resource, jadi nanti isi dari controller itu udah ada metode-metodenya gitu. Nah, kita running. Nah, udah ada. Kalau kita lihat isinya sebentar, itu udah ada tuh metodenya, ada index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah, nanti ada beberapa metode yang kita nggak pakai juga sih, nanti kita hapus manual. Nah, yang pertama kita panggil dulu user controller titik 2 kelas koma index ini udah pasti buat buat munculin semua data. Terus kita bikin postnya buat tambah data, pakainya store. Terus kita pakai get lagi, tapi kita tambahin ini kasih user atau bisa pakai ID. Cuman di sini saya mau pakai user, atau kita nanti deh kita bedah gitu apa bedanya pakai user sama pakai ID. Nah, ini isinya show. Lalu kita bikin lagi buat update nya pakai put, bisa pakai put atau bisa pakai patch, tapi di sini saya pakainya put aja. Nah, di sini pakainya ID, atau kita sama ratain aja lah ID. ID, terus ini jadi update, dan yang terakhir itu destroy buat nge-delete datanya. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Terus kenapa ini pakainya cuma slash aja? Karena udah diwakilin sama si prefixnya. Jadi kalau kita misalkan ketik lagi katakanlah user 1, nah nanti URL-nya itu bentuknya kayak gini, titik slash user slash 1 gitu.
Nah kita kan nggak mau kayak gini, nah makanya kita pakai slashnya aja, jadi otomatis dia bakal jadi kayak gini, kayak gitu sih. Gitu. Nah kalau udah bikin si apa namanya, udah bikin si API buat apa route-nya, kita coba ke controllernya. Yang pertama kita buat hampir sama kayak yang lain sih. Kalau yang lain, nah kita pakai ininya, kita copy dari login controller, terus kita taruh di paling atas. Jangan lupa import usernya, modelnya, sorry. Nah ini mungkin kita diubah jadi user aja, jangan model. Nah ya yang pertama kita mau beresin adalah kita hilangin metode-metode yang nggak dipakai. Yang pertama itu create, ini kita nggak pakai. Show kita pakai, edit kita nggak pakai. Nah cuman dua sih, sisanya dipakai semua. Nah yang pertama kita bikin API dari indeksnya. Nah kalau kita ini return, oke. Harusnya sih udah bisa dan udah muncul itu, dia dipanggil. Pakai ini, kita copyin dulu URL-nya. Nah pas tuh tadi tuh user ya, api/user doang. Harusnya nya itu udah muncul sih. Nah karena kita udah pasang si routingnya ya, nah ini nya udah muncul, tinggal kita atur gimana caranya bisa muncul gitu. Nah yang pertama kita bikin kita siapin dulu resource-nya gitu, atau collection-nya lah. Jadi si controller cuman ngatur datanya aja, tapi buat munculin datanya ada di buat ngatur datanya itu, data yang mau dimuncul itu apa aja itu ada di collection. Nah pakainya itu pakai command, pakai terminal php artisan make resource, terus kita bikin foldernya dulu, folder user, baru nama filenya misalkan user collection. Jadi ini asumsinya kita bikin dua, user collection itu buat seluruh data, nah ada lagi buat user detail. Nah ini user collection yang pertama dibuat. Nah sama user detail. Nah ini udah, tinggal kita udah siapin aja dulu ya, nanti kita pakai. Yang pertama di dalam indeksnya saya mau bikin dia itu ada pagination-nya gitu. Yang pertama kita bikin variabel dulu users. Nah karena dia plural, jadi kita pakainya users gitu, atau dia datanya banyak gitu. Terus tinggal this user. Nah kalau biasanya kan kita pakai all tuh, nah sekarang kita ganti jadi paginet. Nah setelah itu baru di return new, kita panggil yang collectionnya, bukan yang detailnya. Kalau detail ya khusus detail, kalau collection buat munculin semua data itu. Pakainya itu user collection. Nah jangan lupa variabel usersnya dipanggil. Nah udah sih kayak gini aja, kita coba lihat hasilnya. Nah datanya udah muncul beserta paginet atau ya paginationnya gitu.
Nah, cuman ada satu yang unik dari Laravel. Kita coba di dalam index metodenya itu kasih parameter request variable request. Nah, kita atur di sininya variable request per page. Sebenarnya belum kerasa sih fungsi apa yang kita buat tadi nambahin ini. Nah, cuman kerasanya ketika kita kasih parameter, katakanlah yang mau kita munculin itu cuman satu data. Nah, kita kasih per page nya itu cuman muncul satu data. Nah, kita lihat di paling bawah tuh per page nya, artinya itu setiap dia ngerender di halaman tersebut itu munculnya tuh cuma satu data aja gitu. Walaupun datanya ada 10, tetap dia ngerendernya itu cuma satu gitu. Terus juga kita bisa berpindah halaman. Nah, ini kan di mana ya? Nah, ini kan ada mana ya? Ini nih. Ini nih, ada first sama last. Nah, kita bisa pakai, tapi kita lihat di ujungnya ini kan ada page. Nah, kita bisa pakai page-nya. Misalkan per page-nya kita matiin dulu. Nah, page-nya katakanlah mau di halaman 1. Nah, ini kita jalanin. Kita lihat di current page-nya. Nah, dia current page-nya 1. Kalau kita ganti jadi 10, maka current page-nya juga akan berubah jadi 10. Nah, current page-nya jadi 10. Jadi ini berguna sekali buat ya pagination tadi gitu. Udah bawaan dari Laravel itu sih. Kerennya Laravel. Mungkin biar kita kelihatan lagi datanya, kita bikin datanya itu biar banyak gitu ya. Biar tahu pagination-nya jalan apa enggak. Tuh pakai kita bikin lewat API si create-nya. Ininya diganti user, terus ininya diganti post. Kita running, harusnya nggak ada error ya kalau kita running. Nah, 200 oke. Kita perbaikin. Nah, karena kita menggunakan store atau kita butuh validasi, kita bikin sebuah request. Ada 2 request. Yang pertama buat create dan yang kedua itu buat update. Jadi kita dipisah gitu filenya. Caranya itu pakai php artisan make request user create request sama update request. Nah, kita siapin aja dulu, terus kita panggil. Jadi requestnya kita ganti jadi tadi create request. Nah, terus kita masuk ke halaman ke file create request dulu, ubah returnnya ini jadi true, lalu kita isi. Nah, sebenarnya kalau buat create sendiri itu hampir sama kayak out register ya. Nah, jadi kita samain aja. Nanti yang berbeda itu ketika di update nya. Cuman kalau buat create ya samain aja dulu lah. Nah, jangan lupa kita import validatornya sama JSON response dan validation exception. Nah, kalau kita jalanin dengan bodinya itu non atau kosong, harusnya dia munculin errornya ya. Nah, dia udah bisa munculin errornya. Kita balik lagi ke user controller. Ya, karena sama dengan register, kita copy aja dari register kali. Nah, seperti ini di copy.
Mungkin bakal muncul pertanyaan juga gitu, kenapa requestnya nggak pakai register request. Nah, kenapa nggak pakai, karena saya tuh mau nerapin solid principle, dimana salah satu prinsipnya itu single responsibility gitu. Intinya dari prinsip solidnya itu, dia satu file itu bertugas untuk menangani satu kegiatan aja gitu. Nah, salah satunya kayak gini, kurang lebih seperti itu sih. Nah, lebih seperti ini. Kita coba masukin datanya lewat form data. Tadi value nya itu apa aja, email, name, sama password. Email Hakim Asrori, terus name oh iya kebalik ini. Nah, emailnya berarti hakim@melinator.com, sama passwordnya itu password aja. Nah, kalau kita send harusnya berhasil sih. Nah, kalau kayak gini itu tandanya berhasil, 201 created. Kalau kita lihat di indeksnya, harusnya dia udah muncul nih. Nah, dia udah muncul. Nah, ya, kita cek ulang nih per page sama page-nya. Kalau misalkan kita per page-nya 1, harusnya ini kan ada 2 nih datanya, Hakim Asrori sama admin. Nah, harusnya dia muncul 1 aja gitu, bukan 2. Nah, dia 2, otomatis dia itu ada 2 halaman gitu, karena datanya 2 gitu. Nah, dan ini itu halaman pertama, dan buat data hakim itu ada di halaman kedua. Cara aksesnya itu ya tinggal page-nya kita aktifin jadi ke halaman kedua. Nah, otomatis di sini datanya jadi hakim. Kalau kita nonaktifin page-nya, bakal munculnya jadi admin. Nah, kayak gitu sih fungsi dari per page sama page. Kita balikin aja biar muncul dua-duanya. Kita pakai default per page-nya itu 15. Tuh, per page-nya 15. Oke. Create data kita udah berhasil, tinggal munculin datanya berdasarkan ID. Nah, kayak gini. Kalau kita send, kita kasih parameter ID, harusnya nggak error. Nah, nggak error, dia responnya 200 oke. Nah, kita ke method show. Nah, ini ada 2 cara sih sebenarnya. Kenapa tadi pas dibahas di routingnya itu pakai user terus kita ganti pakai ID. Nah, ya ini karena ada 2 cara gitu buat ngambil datanya. Nah, cara yang pertama kayak gini, kita bikin variabel dulu buat nyimpan datanya. This user, kita pakainya find or file. Artinya itu kalau misalkan ada datanya ya kita munculin, kalau nggak ada datanya kita balikin error otomatis dari si find or file ini gitu. Terus kita variabel ID, lalu kita langsung return pakainya itu resource yang udah ada, collection yang udah ada gitu, yaitu user detail. Terus variabel user. Nah, kalau kita coba tadi itu kan ada 2 data tuh. Kalau kita cek ID-nya itu ada ID 1 sama ID 2. Nah, kita coba pakai ID 1. Kita send, harusnya muncul datanya itu data admin. Nah, ini udah muncul. Kalau data 2 dia muncul Hakim Asrori harusnya. Nah, udah muncul. Nah, ini merupakan cara pertama.
Ada juga cara kedua. Cara kedua itu, nah kita komen dulu. Nah ininya kita ganti jadi user, jadi modelnya gitu. Nah terus kita di sininya tinggal diganti ID, atau kita ubah aja di sininya, misalkan dijadikan user, biar apa ya, biar make sense gitu. Masa user persamaannya dengan ID gitu. Ini diganti jadi user. Nah ini jadi user. Nah, kalau kita coba, harusnya sih nggak ada error dan munculnya sama aja. Nah tetap muncul itu kalau kita ganti ID-nya satu. Nah dia muncul admin. Kalau kita kasih ID sembarang, otomatis dia bakal not found datanya. Nah gitu. Ada banyak cara sih. Nah, mungkin cara yang kita pakai buat show itu pakainya kayak gini. Sebenarnya ini berlaku juga buat update, cuman update pakai cara yang pertama tadi. Nah kalau buat show kita pakai cara yang kedua aja. Sebenarnya bebas sih, atau kita digabungkan juga dua cara tadi. Tinggal ya variable user, kita bikin variable user, nanti variable user yang atas ini akan ditimpa sama yang ini berdasarkan data ini. Nah ininya tinggal diubah jadi user ID. Harusnya kalau kita coba sih yang satu ya tetap muncul. Nah kurang lebih sama sih ya. Bebas mau pakai yang mana. Berarti ada 3 cara. Cara yang pertama pakai ID kayak gini. Cara yang kedua pakai user kayak gini, atau cara yang digabungin. Kalau buat sekarang saya pakai cara yang kedua aja, jadi pakai dari modelnya ini. Oke, berarti kita udah jadi nih buat shownya. Tinggal kita lanjut, yaitu bikin si update nya. Jangan lupa copy sininya URL-nya. Nah terus kita ubah jadi put. Dan ininya kasih parameter ID 1. Harusnya kalau dicoba itu nggak error. Nah nggak error. Nah, selanjutnya kita baru isi deh. Pertama kita panggil dulu si request yang udah dibuat, yaitu update request. Terus kita pindah ke update request dulu, kita ubah jadi true. Kita copy deh dari sini, copy. Nah yang kita import dulu. Nah yang membedakan adalah di validasi emailnya. Ini kan hampir serupa gitu. Nah ini kita bedakan, ini kita hapus saja, kita bikinnya jadi array. Nah, isinya sama sih, required, terus ada tipenya harus email, dan sama yaitu kita panggilnya pakai rule illuminate validation, sama pakai unique ke tabel users. Cuman kita ada ignore-nya, ignore. Nah fungsi ignore ini ketika teman-teman ketika teman-teman misalkan ngedit si admin nih. Nah si admin dan udah ada data namanya itu Hakim. Nah si admin ini emailnya itu mau diganti jadi hakim@mailinator. Nah otomatis kan ini kan harusnya nggak boleh nih. Nah fungsi ignore itu bekerja buat hal itu gitu. Kalau misalkan nggak dikasih ignore, otomatis dia emailnya sama nih antara si admin sama si hakim, sama-sama hakim@mailinator. Nah ini bakal jadi problem.
Makanya kita bikin validasi pakai rule illuminate validation Unix sambil kita ignore. Dan di ignore ini itu kita butuh request ID. Request ID ini dari mana? Ya dari URL ini. Ini kan ada ID-nya 1. Nah, kayak gitu sih. Kalau kita coba, nah sama errornya. Cuman kita mau coba nih emailnya, pakai email yang sudah ada di database, ada admin@mailinator sama hakim. Kita coba karena dia satu ya, ID-nya 1, berarti kita coba jadi hakim@mailinator emailnya. Kita ke body, pakainya xww from URL encoded. Nah, key-nya itu email. Nah, pakai email yang udah ada. 1 kan artinya dia admin, emailnya itu admin@mailinator, dan hakim@mailinator itu udah terdata. Nah, dia harusnya muncul error email sudah terdaftar itu. Tapi kalau misalkan pakai email sendiri, dia nggak bakal error, bakal hilang gitu validasinya. Atau menggunakan email lain, misalkan mail@mailinator, dia nggak bakal muncul error. Kecuali ya kayak tadi ya, hakim@mailinator tuh udah terdaftar ternyata, jadi nggak boleh dipakai lagi. Terus name-nya apa lagi ya tadi tuh? Name-nya admin. Kita kasih. Nah, buat password ini kayaknya saya nggak kasih required, karena terserah orangnya gitu ya, mau diupdate apa enggak sih passwordnya. Nah, ini passwordnya saya nggak kasih required, dan ininya saya kasih penanda edited. Nah, nah dari situ udah kayak gini, harusnya errornya udah hilang. Nah, sekarang kita masuk ke method update-nya. Hampir sama sih, kita ini copy aja, paste. Nah, cuman bedanya di sini nih, kita harus kasih kondisi. Kita ngasih kondisinya di luar DB transaction. Jadi if kalau misalkan ada variabel request password, maka dia nggak bikin request baru isinya password yang di generate. Kalau nggak ada ya udah gitu, seadanya aja yang dia kirim. Nah, terus if nya udah jadi nih. Nah, sebelum if kita bikin cari datanya dulu gitu ya, pakai ID nya variable user. Kita panggil modelnya this user, kita pakainya find or file variable ID. Nah, terus jangan lupa di use biar bisa dipakai. Ini jangan lupa koma guys. Nah, sekarang buat update nya itu nggak pakai this user lagi, tapi pakainya variable user min lebih dari update. Udah gitu aja. Nah, kalau kita coba, sebelumnya kan datanya masih nggak ada indikasi edited ya. Nah, ini kita tambahin edited biar tahu kalau dia tuh udah diedit. Nah, ini otomatis muncul angka 1. Angka 1 ini tuh artinya true gitu, soalnya dia ngembaliin boolean. Nah, kalau kita lihat di indeksnya, harusnya dia udah muncul tuh edited, udah ke edit itu artinya. Nah, kurang lebih seperti itu sih buat ini. Kalaupun kita bikin password juga sama sih, kalau kita masukin password kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal yang terakhir yaitu kita bikin delete datanya itu.
ini jadi delete, terus copy, terus kita kasih URL-nya ID-nya 2. Nah kalau kita jalanin harusnya dia nggak error. Status 200 oke. Nah berarti kita langsung coba ke metodenya. Kalau destroy kita coba gunain cara kayak gini aja sih, cara yang sama kayak detail. Berarti di sininya kita ganti jadi user bukan ID. Kenapa ininya diganti? Karena ya harus menyesuaikan gitu apa yang kita panggil di sininya. Nah, tinggal kalau kayak gini sih tinggal return db transaction function use variable user returnnya tinggal ya variable user delete jadi koma. Nah, lebih cepat gitu, cuman ya terserah kalian lagi gitu penggunaannya kayak gimana, sama-sama memudahkan sih. Nah ini kita coba, datanya masih ada 2, hakim sama admin. Nah kita mau delete hakim itu ID-nya 2. Kalau kita jalanin dia bakal ngebalikin boolean juga, yaitu angka 1 atau true. Nah kalau kita lihat di indeksnya harusnya dia udah nggak ada si hakim. Nah udah kehapus datanya. Kurang lebih buat video kali ini itu saja sih. Terima kasih, thank you.